ya, sementara tidak mampu bekerja. Nah, kalau misalkan karyawan tersebut mengalami patah tulang, kan harus istirahat selama 3 bulan tuh di rumah. Dan ada surat dokternya, berarti itu bisa diklaim atau gimana ya? STMB, sementara tidak mampu bekerja, itu ada kita ganti gajinya. Ada juga misalnya kalau dia butuh terapi lanjutan. Nah ini kalau di kesehatan dia nggak masuk, tapi kalau di tenaga kerjaan karena bagian dari kecelakaan kerja itu dia masuk. Untuk itu teman-teman, bila terjadi kecelakaan walaupun ringan sepanjang dia bekerja tadi memenuhi unsur adanya benturan, lebam, tidak baksa, itu masuk dalam ranah kecelakaan kerja. Ya, tidak hanya kecelakaan dalam arti dia di jalan atau misalnya dia kalau orang produksi itu misalnya kena mesin dan sebagainya, tidak hanya itu. Jadi kecelakaan kecil itu masuk dalam kecelakaan kerja, ya. Nah ini yang tadi saya bicarakan, yaitu mulai berangkat di tempat kerja, dia mobilitas di tempat kerja, semua aktivitas pekerjaan yang dia lakukan pada saat bekerja sampai dengan kembali ke rumah, itu masuk dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Nah manfaatnya apa aja? Jadi manfaatnya selain pengobatannya dari awal sampai dengan selesai, sampai dengan terapi-terapi itu semua di cover, kita juga ada namanya biaya angkut. Contoh gini, dia kecelakaan di jalan, dibawa pakai ambulans. Nah, atau ada nyari ambulans susah, pakai apa aja, mau pakai taksi, mau pakai apapun. Nah, kita ganti biaya pengangkutannya. Sering ada yang, Bu, kwitansinya gimana? Kan tidak semua taksi atau taksi online atau siapapun bisa mengeluarkan kwitansi. Nanti bisa dibuat kwitansinya. Jadi kwitansi, kalau kita bilangnya kwitansi pasar ya, Mas, Mbak. Jadi yang kwitansi biasa. Nah, ditulis aja di situ. Ditulis biaya angkut, betul, biaya angkut dari lokasi kejadian ke rumah sakit besarnya berapa. Ini nanti dilampirkan, namanya di reimburse ya, di reimburse ke kita, itu bisa kita ganti biaya angkutnya. Ya. Jadi walaupun nominalnya kecil, itu saya sarankan tetap diisi aja, agar biaya angkut ini kan memang berarti gini, kan memang ada jatahnya, jadi boleh-boleh aja, sah-sah aja ini diajukan, gitu ya. Nah yang kedua kita ada tadi biaya perawatan. Terus ada namanya STMB, santunan sementara tidak mampu bekerja. Itu contohnya gini, misalnya si A pasca kecelakaan dia harus istirahat, mungkin dia ngalamin patah hati, itu kan istirahatnya nggak sebentar, bisa sampai sebulan atau bahkan mungkin 2 bulan. Nah kadang si karyawan itu bingung, nanti gimana kalau aku nggak kerja, nggak ada yang gaji. Atau ada juga yang perusahaan dia karena nggak kerja cuma dapat gaji pokok. Lebih-lebih kalau tipe perusahaannya gaji pokoknya kecil karena dia sales, dia yang gede itu malah dari penghasilan, bonusnya dan sebagainya. Nah kalau dia nggak kerja dapatnya cuma 1 juta 2 juta, gimana? Nah inilah kita ada namanya santunan sementara tidak mampu bekerja. Ini mengganti biaya, mengganti gajinya sementara dia tidak bisa kerja. Jadi bagi manajemen juga tidak perlu khawatir kalau terjadi kecelakaan dan si karyawan itu harus istirahat, tetap berikan gajinya secara nominal sesuai yang dia terima. Jadi dasar perhitungan yang kita pakai adalah 1 bulan sebelum kejadian kecelakaan. Contoh, di Desember gajinya itu 5 juta. Ya, di Januari kecelakaan, patah tulang, istirahat harus sebulan. Maka dari istirahat itu kita hitung surat dokternya dikeluarkan berapa hari. Kalau di dokter itu dikeluarkan misalnya 25 hari.
Otomatis kan hari kerjanya kita tanya hari kerja dia berapa. Misalnya Pak, hari kerjanya itu memang 25 hari karena 30 men 5 hari minggunya. Berarti gajinya berarti 25 per 25 kali tadi. Gaji berapa yang Desember? Iya, kali 5 juta. Berarti Januari dia dapatnya adalah 5 juta kita berikan ke dia. Jadi manajemen jangan khawatir karena itu akan kita lihat. Bu, kalau misalnya nggak sampai sebulan gimana? Nah, kita hitung surat istirahatnya misalnya hanya 10 hari. Berarti ya 10 per 25 kali 5 juta tadi. Seperti itu. Jadi patokannya teman-teman jangan lupa ini sampaikan juga sama teman-teman mitra ya. Karena apa yang saya sampaikan ini berlaku juga untuk teman-teman di mitra. Tidak hanya untuk teman-teman yang di kantor, yang bagian dari DAI, tapi untuk mitra sama pemberlakuannya. Kan mereka segmen BPU. Setiap bulan kan lapor gajinya ke kita juga, ya. BPU itu rata-rata teman-teman DW itu ada yang pasang gaji 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nah, sama, tinggal kita hitung. Kalau gajinya dia pasang 2 juta, ya tadi kalau masuknya sehari istirahatnya 10 hari berarti 10 per 25 kali 2 juta. Itu tetap kita berikan. Namanya santunan sementara tidak mampu bekerja. Ya, yang perlu diingat, jangan sampai lupa kalau pasca keluar rumah sakit minta surat istirahat dokter. Karena hanya itu yang kita pakai. Kita tidak bisa menggunakan surat keterangan dari kantor. Misalnya si A keluar dari rumah sakit, perusahaan mulai si A nggak masuk sama sekian hari tanggal sekian, nah itu tidak bisa kita pakai. Jadi STMB itu hanya bisa diberlakukan dengan dasar surat istirahat dari dokter. Ya, itu catatan penting ya teman-teman. Jadi kalau misalnya harus istirahat pasca keluar rumah sakit, ingatkan untuk bikin surat istirahat dari dokter. Ya. Nah, selain itu kita ada namanya santunan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Kalau biaya pengobatan clear ya, selama dia berobat, sepanjang pengobatannya itu sesuai indikasi medis dengan kejadian kecelakaan, itu kita ganti semua, termasuk terapi-terapinya. Nah, kalau sesudah kecelakaan dia meninggal dunia, apa yang didapat? Yang didapat adalah santunan meninggal sebesar 48 kali gaji. Sama halnya dengan teman mitra, mereka juga 48 kali gaji, tinggal dilihat gajinya berapa. Kalau 1 juta ya 48 kali 1 juta, atau 2 juta 48 kali 2 juta. Kalau untuk yang segmen BU sama, berarti 48 kali 2 juta atau 5 juta seperti itu. Itu santunan untuk meninggal dunia. Selain itu, mereka dapat biaya pemakaman, ya, biaya pemakaman. Dan yang paling penting adalah kalau mereka punya putra putri yang usia sekolah, itu ada beasiswa. Ya, jadi rekan-rekan nanti tanya, kalau tapi mudah-mudahan nggak ada ya dari rekan-rekan mitra ada yang kecelakaan kerja terus dia meninggal dunia, tanya ahli warisnya, ada putra putrinya nggak? Kalau ada putra putrinya, mereka berhak mendapatkan beasiswa dari pada saat dia sekolah saat itu sampai dengan selesai kuliah. Ya, nah ini besarnya. Jadi nanti TKSD itu 1,5, SMP 2 juta, SMA sampai dengan dia kuliah. Caranya gimana Bu? Caranya pada saat mengajukan klaim meninggal, nanti akan dilihat dari kartu keluarganya, dilihat dari yang usia sekolah. Nah nanti si anak ini nanti diminta untuk membuat surat keterangan dari sekolah bahwa si A kelas berapa bersekolah di mana, tanda tangan kepala sekolah. Dan dilampirkan rapot yang terakhir. Nanti kita berikan sebesar nilainya tadi, isi nilainya. Terus tahun depan, tadi mungkin kejadian kelas 2 SD. Tahun depan naik ke kelas 3, datang lagi ke kami, ngajuin lagi surat keterangan sekolah, rapot yang terakhir. Jadi intinya sepanjang dia masih sekolah, maka ahli waris itu setiap tahun habis rapotan datang ke kantor kita untuk mengajukan beasiswa sampai dengan dia kuliah. Ya, jadi ini tidak berhenti sampai SMA, tapi sampai dia nanti kuliah.
kuliah pun sama, nanti yang diajukan adalah surat dari kampus sama apa ya, kalau kuliah itu saya udah lama nggak kuliah. Itu kayak ganti rapor itu apa ya, transkrip ya itulah. Saya sudah berapa puluh tahun nggak kuliah soalnya. Nah itu yang disampaikan ke kita setiap tahun. Nanti dia akan mendapatkan 12 juta sampai maksimal usia 23. Kan ada juga ya waktu kuliahnya dia telat, jadinya pas 4 tahunnya mepet sampai 23. Bu, gimana kalau sampai 23 kuliahnya nggak selesai? Yo wes, berarti sisanya bayar sendiri. Nah gitu ya. Jadi ini beasiswa sampai kuliah ini maksimal usia 23 ya. Kalaupun nanti misalnya di tengah jalan dari SMA dia belum ada biaya, mungkin setiap tahunnya udah ada 12 juta dari BPJS, tapi kan buat masuknya ada biaya bimbing dan lain-lain kan itu gede. Bu, saya 100 tahun ya mau nggak apa-apa. Berarti tahun depannya nanti pada saat dia sudah kuliah kembali dia ajukan lagi untuk beasiswanya sampai dengan selesai atau maksimal usia 23 tahun. Ya, jadi rekan-rekan semua jangan lupa ingatkan ke mitra-mitranya itu bahwa Pak, Bu, kayaknya ibu-ibu jarang ya, rata-rata bapak-bapak ya kalau yang di HUK itu ya. Nah, bahwa kalau ada kecelakaan kerja dan meninggal dunia, nanti ada namanya beasiswa. Dan satu lagi, kalau mendengar ada yang meninggal, ada yang meninggal, pastikan kejadiannya kecelakaan pada saat kerja atau tidak. Jangan sampai nanti karena mungkin tempatnya jauh di seberang pulau ada informasi yang keskip, nah akhirnya masuk ke meninggal biasa. Padahal sebenarnya dia dapatkan 48 kali gaji. Sementara kalau meninggal dunia biasa itu 42 juta. Mau gaji berapapun, gaji 1 juta, 5 juta, 10 juta dapatnya semua sama. 40 gitu ya. Nah ini juga ada namanya cacat. Jadi pas kecelakaan dia mengalami cacat, kita juga ada santunan besarnya ini. Nanti kita ada tabel persentase, misalnya ruas jari pertama berapa persen, ruas jari kedua atau tangan sebelah atau kaki itu ada persentasenya. Tapi yang meter jangan sampai ya. Nah itu ada santunannya. Persentase dari anggota kita kali 80 bulan gaji. Tapi ya jangan sampai bisa saya lanjut? Boleh, Bu. Ini tadi yang jaminan kecelakaan kerja. Nah, kalau jaminan kecelakaan kerja, namanya kecelakaan itu sifatnya emergency, nggak bisa ditunda-tunda. Memang pada saat masuk pasti di bagian pendaftaran pasien ditanya mana KTP-nya. Terus kalau dia merupakan kecelakaan kerja ditanya mana kartunya. Atau kadang namanya informasi itu samalah di mana-mana di kantor sama ya. Sebenarnya mereka pasti sering diedukasi oleh tim PIC BPJS Kerjaan yang ada di rumah sakit itu. Tapi penangkapan pemahaman setiap orang kan beda-beda. Nanti kalau teman-teman ketemu misalnya, Bu, kok di sana susah ya, orangnya nggak paham-paham maksud saya. Nah kadang kalau mau, apalagi malam ya, kadang mereka mau cepet. Yaudah Bu, ini kan kartunya belum ada. Terus surat-surat dari kantor pasti karena malam nggak ada yang bisa dihubungi dan sebagainya. Yang sering saya temuin minta DP, betul apa betul? Betul. Ya. Kalau memang kondisinya seperti itu dan kita bicara nyawa, ya saya sarankan berikan DP-nya. Tapi segera mungkin, apakah temannya, apakahnya keluarganya menghubungin ke kantor agar kantor segera mengisi formulir dan surat pernyataan itu Mbak yang PLKK itu, sehingga kalau barang itu masuk ke rumah sakit DP-nya bisa dikembalikan. Itu maksud saya. Banyak memang pertanyaan, Bu, gimana kan lama dan sebagainya. Kita kan ngomongin nyawa. Dan sebenarnya PKS kami sama rumah sakit itu udah jelas, apapun itu kalau dia merupakan anggota kita segera ditangani. Tapi pada saat masuk ke personal penerimaannya kan beda-beda. Jadi kita sarankan kalau kita sudah sifatnya emergensi, mereka minta DP, ya segera diberikan saja agar bisa ditangani. Namun segera mungkin juga
agar mereka menghubungi pihak kantor untuk mengisi formulir ya tahap 1 tahap 2 sama surat pernyataan PLKK. Sehingga kalau itu sudah masuk, berarti kan ada yang menjamin. Rumah sakit itu yang dibutuhkan adalah yang jamin ini orang siapa. Nah kalau nggak ada yang menjamin, ya saya butuh uang, kan saya butuh operasional. Masuk akal sih alasannya. Dan memang kita nggak bisa melarang rumah sakit, pokoknya tangani dulu lah, kalau nggak ada yang jamin bagaimana? Nah itu, makanya kenapa kalau memang harus ada DP, berikan DP-nya, segera masukin formulir dan surat jaminannya agar DP-nya bisa dikembalikan. Dan pengobatan selanjutnya itu sudah mendapatkan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena apa? Kadang kalau misalnya Sabtu Minggu masih mending ya, karena Sabtu masih ada kantor yang buka. Nah, bagaimana ceritanya kalau kayak kemarin 30, 31, tanggal 1, tanggal merah semua. Itu banyak banget kemarin laporan JKK tuh masuk ke email kita. Ya, karena mereka juga selama 3 hari itu kan rata-rata udah pada closing. Ya, habis closing mereka kan banyak libur orang kantor. Nah, orang lapangannya kan tetap kerja. Yang kantor libur ya lapangannya kerja. Nah, sementara yang di lapangan itu namanya musibah kan setiap saat bisa terjadi. Nah, itu kita selalu ingatkan, kita tidak bisa memaksa rumah sakit untuk menerima tanpa kita tahu kalau nggak ada yang jamin mereka nggak mau proses, nggak mau tangani. Makanya kalau mau ada DP, ya berikan DP-nya. Biasanya mereka minta DP itu kalau kondisinya nggak istilahnya kayaknya ini nggak perlu operasi gitu. Mereka kadang hanya 1 juta 2 juta. Intinya untuk nebus hari itu aja, ya kan? Biar dia itu bisa segera ditangani, pasang infus atau dibersihkan lukanya dan sebagainya. Yang penting segera nanti diurus untuk formulir sama form jaminan pernyataan LKK-nya itu untuk dimasukkan ke rumah sakit agar DP-nya bisa dikembalikan. Gitu ya rekan-rekan. Ini sampaikan juga, nanti minta tolong sampaikan ke mitra-mitranya. Jadi walaupun mereka sudah punya kartu BPJS Ketenagakerjaan, kalau terjadi kecelakaan dan sifatnya emergensi, mau nggak mau ketemu rumah sakit yang seperti itu, ya tadi yang sudah saya sampaikan, kasih DP-nya, tapi segera lapor ke kantor untuk diurus suratnya. Oke.